Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kekaisaran Mongol adalah kerajaan yang berasal dari pinggiran dan secara tak terduga berhasil mengalahkan musuh yang jauh lebih kuat dan padat daripada mereka. Kekaisaran Mongol adalah kekaisaran daratan terbesar di dunia yang mampu menerjang semua musuh. Masyarakat nomaden kecil tiba-tiba meledak keluar dari padang rumput Mongolia yang dingin dan kering. Mereka menaklukkan beberapa kekuasaan di wilayah perbatasan dan menjadi penguasa terbesar dalam sejarah. Kekaisaran ini didirikan oleh Panglima Perang Mongol, yaitu Temujin, yang mengambil gelar Genghis Khan pada tahun 1206 Masehi. Temujin dilantik dengan gelar Genghis Khan dalam sebuah kural atau istilah masa kininya Parlemen Mongolia. Ia diproklamirkan sebagai pemimpin bangsa yang baru saja bersatu. Temujin sekarang menjadi penguasa mutlak atas sebagian besar wilayah yang kini menjadi Mongolia. Kekaisaran Mongol pertama kali tumbuh dengan mengambil bagian-bagian dari Cina, seperti yang dilakukan oleh banyak suku stepa sebelumnya. Genghis Khan menyatukan beragam suku Mongol dan mengaturnya menjadi mesin militer yang kuat. Ikatan kesukuan berubah menjadi kekuatan resimen yang menuntut kesetiaan pada komandan. Namun saat yang menentukan Kekaisaran Mongol adalah ketika para duta besarnya dibunuh oleh para pemimpin kekaisaran Khawarizmian di dekatnya, yang termasuk Iran, Afghanistan, dan Asia Tengah. Peristiwa itu dianggap sebagai penghinaan pedih terhadap Khan Agung. Balas dendam Mongol berikutnya benar-benar menghancurkan Asia Tengah dan mengakhiri zaman keemasannya. Genghis Khan memimpin bangsa Mongol menghancurkan beberapa dinasti kuat pada zamannya, termasuk dinasti Abbasiyah di Baghdad, dinasti Jin, dan dinasti Song di Cina, serta kerajaan Khawarizmian di Asia Tengah. Meskipun hanya ada sekitar 2 juta orang Mongol di seluruh dunia, mereka kemudian menaklukkan sebagian besar Timur Tengah, Rusia, dan Cina di bawah keturunan Genghis Khan. Selama masa kejayaan mereka mengalami beberapa kemunduran, kecuali karena invasi gagal mereka ke Jepang dan pertempuran Ain Jalut pada tahun 1260 Masehi melawan Mamluk di Mesir. Bangsa Mongol terkenal sebagai ahli taktik pertempuran yang efektif dan menakutkan. Pejuang Mongol mengasah keterampilan mereka dengan pengalaman bertarung. Bangsa Mongol sangat mengandalkan taktik kejutan, pura-pura menarik pasukan, serangan mendadak, perang psikologis, bahkan penyanderaan dengan memakai perisai manusia adalah gerakan klasik bangsa Mongol. Mereka suka memulai pertarungan dengan menghujani musuh dengan panah-panah yang menembus baju besi, diikuti dengan serangan kavaleri yang brutal. Seringkali musuh akan terpikat ke arah pemanah tersembunyi milik pasukan Mongol yang berpura-pura melarikan diri. Ketika menyerang target besar seperti kota-kota besar, mereka suka maju di medan yang sangat luas dan menggunakan sistem YAM untuk berkomunikasi. Mereka juga ahli dalam taktik pengepungan dan akan memberikan serangan brutal kepada orang-orang yang tidak tunduk pada mereka. Kombinasi taktis ini membuat mereka sebagai kekuatan tempur terbaik di zamannya. Penaklukan Mongol menewaskan jutaan orang, tetapi setelah itu membentuk era perdamaian dan kemakmuran singkat ketika perdagangan menyebar di seluruh wilayah mereka. Pada puncaknya, bangsa Mongol menguasai 11 dan 12 juta mil persegi. Banyak orang dibantai selama invasi Genghis Khan, tetapi ia juga memberikan kebebasan beragama kepada rakyatnya. Menghapuskan siksaan, mendorong perdagangan, dan menciptakan sistem pos internasional pertama. Kekuasaan Mongol menghubungkan Eropa dengan Asia dalam waktu kurang dari seabad. Pencapaiannya itu disebut Pak Mongolia atau era ketika wilayah Eurasia menyatu di bawah kekuasaan Mongol. Pak Mongolika adalah periode perdamaian dan kemakmuran di wilayah taklukan Mongol selama abad ke-13 dan 14. Pada saat itu bangsa Mongol berada di puncak kekuasaan mereka. Kerajaan mereka membentang hampir 15 juta kilometer persegi atau 9,3 juta mil persegi dan menampung lebih dari 100 juta orang. Karena wilayah yang luas ini berada di bawah pemerintahan bersama dengan sistem komunikasi yang efisien dan perdagangan internasional yang berkembang pesat, Kekaisaran Mongol menjadi semakin maju dan semua orang yang tinggal di dalamnya bahagia. Ironis, ketika bangsa Mongol yang menakutkan justru berhasil menciptakan salah satu periode paling damai dalam sejarah manusia.